Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiffany Devtianifa dengan NIM 2210541001 ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dalam konteks ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas. Pertama, latar belakang penelitian. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Indikator ini diukur melalui produk domestik bruto dan juga produk domestik regional bruto yang menggambarkan peningkatan kapasitas produksi negara. Di Indonesia, sektor pertanian menjadi salah satu penopang utama perekonomian. Selain memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB, sektor ini juga mempekerjakan sekitar 30% tenaga kerja dan berperan penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional. Meskipun kontribusinya terhadap PDB menurun seiring berkembangnya sektor industri dan jasa, sektor pertanian memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Ekspor pertanian seperti minyak kelapa sawit, karet, kopi, dan teh menjadi sumber devisa utama bagi negara dan menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Ketahanan pangan yang diukur melalui Indeks Ketahanan Pangan atau IKP juga memainkan peran kunci dalam stabilitas sosial dan ekonomi. Ketahanan pangan yang kuat akan mendorong efisiensi tenaga kerja dan menjaga stabilitas harga pangan, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan efisiensi tenaga kerja di sektor pertanian melalui penggunaan teknologi dan pelatihan juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pentingnya sektor pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak dapat diabaikan. Selanjutnya, ada 4 permasalahan dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh ekspor produksi pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, sejauh mana indeks ketahanan pangan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, apakah tenaga kerja di sektor pertanian memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi? Yang keempat, bagaimana interaksi antara ekspor produksi pertanian, indeks ketahanan pangan, dan tenaga kerja sektor pertanian secara bersama-sama dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, menganalisis pengaruh ekspor produksi pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mengetahui pengaruh indeks ketahanan pangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mengevaluasi kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, mengidentifikasi pengaruh simultan antara ekspor produksi pertanian, indeks ketahanan pangan, dan tenaga kerja sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi. Manfaat penelitian. Pertama, memberikan pemahaman tentang pengaruh sektor pertanian terhadap ekonomi. Penelitian ini membantu memahami sejauh mana ekspor produk pertanian, indeks ketahanan pangan, dan tenaga kerja sektor pertanian mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, baik secara individu maupun bersama-sama. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan pembangunan pertanian. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan pihak terkait dalam perencanaan kebijakan yang mendukung sektor pertanian, terutama
dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Penelitian ini meneliti pertumbuhan ekonomi Indonesia. Batas permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menjelaskan bagaimana pengaruh ekspor produksi pertanian, indeks ketahanan pangan, dan tenaga kerja sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Dalam penelitian ini di mana data diperoleh melalui Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Indonesia, buku-buku, artikel terdahulu, dan jurnal. Baik, selanjutnya ada sistematika penulisan. Dalam bab 1, menguraikan bagaimana latar belakang. Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka kita akan mendapatkan suatu rumusan masalah. Dan dari rumusan masalah yang diperoleh, maka kita bisa mendapatkan tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut, dan menjelaskan selanjutnya akan dijelaskan pada sistematika penulisan penelitian tersebut. Dalam bab 2, bab ini akan menguraikan bagaimana teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian dan juga menjelaskan tentang variabel-variabel yang akan digunakan dalam proses penelitian. Dalam landasan teori dan juga penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu, maka akan diperoleh suatu kerangka pemikiran konseptual, dan diakhiri bab 2 ini maka akan terdapat hipotesis penulisan. Selanjutnya, dalam bab 3, bab ini akan menguraikan bagaimana tentang variabel-variabel penelitian dan definisi variabel operasional, jenis dan sumber data, metode penggunaan data, metode analisis data, dan juga teknik pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.